Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Indrawati dengan NIM 203200227, kelas 5D, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dengan dosen pengampu Yuliana Afifa MPD. Di sini saya akan menjelaskan isu-isu yang saya dengar tentang sulitnya pendidikan di masa lonjakan harga BBM. Baru-baru Presiden RI Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM di seluruh Indonesia. Alasan kenaikan ini sendiri diisukan karena adanya krisis geopolitik yang mengakibatkan harga minyak dunia melambung tinggi dan mendorong harga minyak mentah di Indonesia juga ikut melonjak. Alasan lain karena harga BBM naik karena adanya lonjakan subsidi pada tahun 2022 sebesar 11,48 triliun. Subsidi reguler pada tahun 2021 masih ada sisa pembayaran sebesar 10,17. Nah, pemerintah pun turut memberikan statement baru terkait karena adanya ekonomi global yang bergelonjang. Dan sayangnya kenaikan BBM tersebut diganda-gandakan akan mengganggu dunia pendidikan. Bagaimana isu ini tidak berkembang? Kenaikan BBM ini akan mengakibatkan beberapa hal seperti: pertama, kenaikan BBM tentunya akan berdampak pada kenaikan kebutuhan pelajar sehingga berpotensi membebani orang tua. Karena biaya pendidikan juga akan terus-menerus bertambah mulai dari kenaikan biaya SPP, buku, seragam, dan yang lain-lain, yang pada akhirnya akan membebani orang tua dalam memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Bukan hanya itu saja, dan yang kedua juga akan terjadi kenaikan harga BBM terhadap sektor transportasi bagi pelajar. Tidak bisa dipungkiri, naiknya harga BBM membuat ongkos pulang dan pergi pelajar juga akan naik, sebab tarif transportasi umum juga naik, apalagi sarana transportasi ramah belajar masih belum merata di tengah-tengah masyarakat. Kalau tadi kita bahas dari perspektif pelajar, sekarang kita lihat dampaknya bagi pendidikan secara keseluruhan, yakni yang pertama itu tingginya angka putus sekolah. Jika pada masa-masa normal saja angka putus sekolah begitu tinggi, bisa dibayangkan berapa banyak lagi anak yang akan meninggalkan bangku sekolah pada saat harga BBM dinaikkan. Berdasarkan isu-isu tersebut yang sering didengung-dengungkan oleh pemerintah bahwa kenaikan harga BBM akan memberikan keuntungan yang besar bagi dunia pendidikan, nampaknya patut dipertanyakan. Dan yang kedua, bantuan pendidikan akan semakin kecil karena korupsi yang terjadi sampai di tingkat terendah. Kepemimpinan di era ekonomi di daerah ini semakin mempersulit pemerintah dapat berjalan dengan baik. Korupsi sudah merambat lingkungan pendidikan. Kejadian yang terakhir yaitu salah satu rektor PTN adalah bukti parahnya praktik korupsi di Indonesia. Keadaan ini akan menguras kepercayaan stakeholder pendidikan pada pengelolaan keuangan pendidikan. Terus gimana cara kita menyikapinya? Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyikapi kenaikan BBM. Yang pertama itu kita harus belajar mengurangi pengeluaran konsumatif dengan melatih diri membiayakan budaya hemat. Misalkan dengan mengubah daya hidup kita seperti yang terbiasa jajan di luar, diubah dengan memasak sendiri atau dengan mengurangi jajan di luar. Terus yang kedua yaitu memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Bagi yang memiliki kendaraan atau mendapat fasilitas kendaraan bisa buat janjian pergi dan pulang, kerja bersama-sama. Pengeluaran harga bensin atau solar bisa lebih ringan jika ditanggung bersama-sama. Dan yang terakhir itu usahakan mengurangi kegiatan keluar rumah untuk urusan yang tidak penting. Misalkan mengatur waktu belanja atau rekreasi yang lebih berkualitas. Perbanyak pertemuan dengan anggota keluarga. Semakin sering kita meluangkan waktu dengan keluarga, semakin baik hubungan batin dan komunikasi anggota keluarga.